Pemirsa, bagaimana peluang tokoh non-parpol untuk mendapatkan tiket menuju Pesta Demokrasi 2024? Reno dan juga pemirsa, kita akan membahasnya dengan Karim Suryadi, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Prof. Karim. Salam sehat. Salam sehat, Prof. Selamat Karim. pagi, Reno dan Eva. Sehat selalu ya. Baik. Prof. Karim, jelang pemilu 2024 ada beberapa nama tokoh non-parpol begitu ya yang muncul ke permukaan. Sebut saja ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Erick Thohir, bahkan hingga Khofifah. Nah, kalau menurut sudut pandang Prof. Karim, bagaimana daya tawar masing-masing nama yang muncul ke permukaan itu, Prof? Ya, saya lihat segmen mereka berbeda-beda ya, sehingga daya tawar, daya tarik, keterkenalan juga berbeda-beda. Karena itu kita tidak bisa menyamaratakan satu fitur ya untuk mendongkrak popularitas seseorang. Karena kita hafal betul ya, sejak zaman dulu pun, sejak zaman klasik, media itu punya segmentasi ya, ada segmennya kaum muda, menengah, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya persoalannya adalah kita di Indonesia itu presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun sampai hari ini kita tidak punya bagaimana mekanisme partai politik menyeleksi calon. Sehingga hak partai politik atau gabungan partai politik untuk memajukan calon presiden itu seperti mereka diserahi cek kosong. Apakah mau mereka tunjuk, apakah mau mereka majukan ketua umumnya, atau misalnya semacam konvensi, semacam saya bilang, karena kita belum pernah melakukan konvensi. Beberapa pemilu yang lalu kita pernah melakukan konvensi, misalnya Partai Golkar. Hanya sayangnya tokoh yang lolos atau diloloskan oleh konvensi itu gagal dalam Pilpres, sehingga ia tidak diulang. Nah, andaikan saja mungkin waktu itu sukses, mungkin itu jadi presiden bagi partai lain. Nah, jadi menurut saya masalahnya di sana. Masalahnya adalah partai politik dan gabungan partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, namun kita tidak punya mekanisme bagaimana partai politik harus menyaring, harus menyeleksi ketika dia akan mencalonkan kandidat. Nah, akibatnya seperti sekarang gitu ya. Di satu sisi, ketua umum partai politik memborong tiket pencalonan, tapi di sisi lain banyak tokoh yang masih enggan masuk partai politik, atau kalaupun masuk partai politik menjadi kader partai politik, dia bukan penghuni struktur utama partai politik. Sehingga ada gap gitu ya, antara mereka yang memegang struktur kekuasaan partai politik dan mereka yang menguasai tanda kutip pasar ya, paling tidak ya pasar survei ya. Sehingga muncullah dalih atau dalil mungkin dalih ya, bagi mereka yang dimenangkan survei akan menjadi dalil, tapi bagi pengurus partai yang kalah di survei akan menjadi dalih bahwa ada kebenaran di luar logika survei. Ada kebenaran di luar logika popularitas. Nah, ini kan perang dalil dan dalih jadinya. Jadi menurut saya itu persoalannya. Iya, sampai saat ini belum ada mekanisme partai politik menyeleksi calon, dan Anda sampaikan bahwa adanya cek kosong. Satu lagi masalahnya. Selain itu, dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak partai politik yang tersandera oleh keinginan, oleh kepentingan ketua umumnya gitu ya. Hanya beberapa partai yang misalnya hanya beberapa ketua umum yang tidak ngotot, sebut saja misalnya Nasdem ya. Kalau Nasdem, bukan karena saya ngomong di Metro TV, tapi faktanya kan Surya Paloh tidak maju, tidak mengajukan dirinya, keluarganya, sehingga memberikan kesempatan pada yang lain, lebih objektif. Tapi tidak partai lain yang tidak kita kedengaran, misalnya sekarang P3 belum munculkan nama, kemudian PAN juga belum memunculkan nama, artinya bukan ketua umumnya gitu, tapi kan yang lain sudah kan gitu. Nah, ini agak menyulitkan gitu ya. Dan ini menurut saya akan berpengaruh terhadap iklim komunikasi internal partai itu. Gitu ya. Sebagai bagaimana akan menyelenggarakan sebuah rekrutmen yang objektif dan fair kalau kehendak pribadi sangat mendominasi. Itu beberapa hal menurut saya. Iya, Prof. Karim, kalau kita bicara ya, sudah ada nama-nama
top survei. Nah, kalau dari sisi parpol, apa untungnya jika nama-nama top survei non-parpol ini dipilih dibandingkan dengan kader internal atau bahkan ketua umum? Sebenarnya kalau top survei itu diyakini menang, lalu diambil oleh parpol lalu menang, itu menguntungkan, gitu ya. Karena efek ekor jas pencalonan itu kan sangat nyata. Sebuah partai yang mengusung kandidat lalu memenangkan pemilihan, maka popularitas, elektabilitas, kepercayaan terhadap partai itu akan tererek naik gitu ya. Itu masalah pertama. Tetapi ketika sang kandidat itu hanya menjadikan partai politik itu sebagai tumpangan saja, dia mengangkat elektabilitas, popularitas partai itu sekejap saja. Begitu dia terpilih, kemudian partainya elektabilitasnya naik, lalu misalnya karena dia tidak merasa bagian dari partai politik itu, lantas pindah ke partai lain, atau merenggangkan hubungan dengan partai itu, gitu ya, partai pengusungnya. Nah, ini juga seperti kita istilah Sundanya itu cacak nangkaen gitu ya. Sebuah pekerjaan yang diulang tapi tidak konsisten. Seperti habis manis sepah dibuang. Dan mungkin itu yang membuat beberapa partai jerak mengusung kembali calon-calon yang tidak menunjukkan komitmen serius tentang kepartaian. Itu bagi partai. Bagi publik bagaimana? Sebenarnya bagi publik setidak-tidaknya kalau seseorang itu mengidentifikasi sebagai bagian dari satu partai, maka ia akan ditegur, ia akan dibimbing oleh ideologi partai. Masalahnya lagi-lagi ini ada masalah. Ideologi partai di Indonesia itu tidak jelas, kabur. Apa yang disebut dengan political ideology, political platform, atau nilai dasar yang melandasi cita-cita partai politik itu kabur. Kalau dibilang tidak ada, sebab sesungguhnya partai politik Indonesia itu mungkin hanya 2, tapi dengan belasan nama. Coba Anda bandingkan, bagaimana referensi partai terhadap sebuah isu, terhadap sebuah kebijakan nyaris sama. Kalau tidak bersuara yang sama, ya diam bersama-sama kan gitu ya. Pilihannya bersikap sama ya atau tidak, atau diam bungkam bersama-sama. Sehingga kebanyak ada belasan partai juga tidak menumbuhkan preferensi kepartaian di kalangan pemilih bagi kita gitu loh. Sehingga kandidat itu mau partai masuk dari partai mana, pemilu ini, pemilu berikutnya pindah ke partai mana, tidak diratapi. Karena apa? Karena pilihan partai bagi kandidat juga tidak mencerminkan preferensi kebijakan yang dia ambil. Nah, jadi menurut saya sampai hari ini kita melihat sayangnya ya, perjumpaan antara kandidat dan partai politik itu ya masih sementara saja. Ya seperti penumpang angkot itu. Ketika dia sudah sampai di tujuannya, ya angkotnya ditinggalkan gitu ya. Nah, mungkin itu pula yang menyebabkan mengapa petinggi partai lebih suka jika struktur partai lah, ya, jika orang yang menduduki struktur partai itulah yang maju dalam kandidasi gitu ya, sehingga meskipun kalah atau menang dia tetap menjadi orang partai begitu. Prof. Karim, takut diibaratkan kacang lupa kulitnya sehingga parpol lebih memilih kader internalnya untuk dimajukan. Meskipun sekalipun elektabilitasnya sangat rendah, Prof. Karim. Nah, itu dia, itu saya bilang akan terjadi perang dalil dan dalih ya. Bagi pengurus partai yang punya elektabilitas rendah, dia akan katakan, oh ada kebenaran di luar logika partai. Dan ketika partai memutuskan si fulan atau si fulanah yang akan kami dukung, elektabilitas yang dihasilkan oleh survei hanya satu faktor saja, ada pertimbangan lain akan seperti itu. Dan coba kalau kita bayangkan semua partai bersepakat diam-diam bahwa yang akan mereka usung adalah ketua umum atau mereka yang menduduki struktur partai, meskipun elektabilitas rendah, apakah akan terpilih? Ya akan terpilih satu di antara mereka. Sebab kita akan memilih orang-orang yang diajukan partai politik. Sama saja kita berada di meja yang dihidangkan hanya makanan A, B, C, D, tapi kita tidak berselera dengan A, B, C, D, maka pilihannya hanya akan memilih A sampai D, karena padahal kita menginginkan yang E dan F, maka pilihannya kan tidak banyak. Terpaksa memilih atau tidak memilih. Nah, ini bahayanya ketika partai politik tersandera oleh kepentingan pimpinan tingginya, ketua umumnya. Karena ketika tersandera maka saraf komunikasi
antara partai politik dengan konstituen dengan masyarakat akan terputus seheboh Oke. apapun partai politik itu memperkenalkan kandidatnya. Baik. Karena kekuatan struktur partai politik itu kan tidak mencerminkan keterpilihan, tidak mencerminkan kehendak. Wong rakyat tidak ikut memilih ketua umum, tidak ikut memilih pengurus partai kan gitu. Baik. Jadi mereka punya hak yang luar biasa untuk dicalonkan, tetapi sebenarnya peluangnya biasa-biasa saja. Sehingga sering saya katakan maka pilihannya partai politik sederhana. Apakah dia hanya ingin ikut serta dalam pemilihan umum atau ingin memenangkannya? Kalau sekedar ingin ikut serta dalam pemilu ya gampang, siapa yang dia suka ajukan. Wong hak itu ada partai politik kok. Tapi untuk baik. memenangkan pemilu tidak sekedar bertumpu pada hak dan kehendak untuk memajukan seseorang, tapi juga harus membaca apakah kader yang dia majukan itu pantas enggak, layak enggak, qualified enggak, punya Iya. deposit politik enggak, selain kesukaan rakyat juga. Sebab Baik. presiden, wakil presiden, pemegang kekuasaan terdiri angkatan darat, laut, udara, dan jabatannya bukan main-main, bukan prahmen meskipun dibesarkan dengan prahmen untuk majunya ya, tapi real gitu kan. Jadi hanya mereka Baik. yang punya pengalaman mengurusi jabatan-jabatan, Baik, Prof. urusan-urusan Karim. publik mestinya yang maju gitu. Dan harus Iya. ada mekanisme sebenarnya ke depan bagaimana calon direkrut. Oke. Baik, Prof. Karim, sejumlah nama juga semakin aktif sepertinya ya, semakin gemar berselancar di media sosial dengan gayanya masing-masing. Apakah ini cara khusus agar bisa dipilih, dilirik oleh partai politik? Kita akan bahas usai jeda ya, Prof. Karim, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, saat ini kami masih terhubung dengan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Prof. Karim, tadi pertanyaan kami sebelum jeda, sejumlah nama semakin aktif, semakin gemar berselancar di media sosial dengan gayanya masing-masing. Apakah ini cara agar dilirik oleh partai politik yang efektif, Prof. Karim? Nah, perkara efektif atau tidak agak susah mengukurnya ya, karena bagaimana mungkin kita menghubungkan satu efek padahal caranya banyak. Kan pada saat yang sama, pada saat ketika dia tampil di medsos juga dia diterpa pemberitaan karena kebanyakan kan mereka punya jabatan publik ya. Tetapi inilah yang harus dilakukan oleh setiap politisi. Ada pepatah mengatakan seperti halnya ikan, politisi itu harus membuat ombak agar dia hidup. Nah, ombaknya bisa ombak media sosial, bisa ombak pemberitaan terkait jabatan sehari-harinya, dan lain-lain. Nah, memang banyak survei menyebut popularitas di media sosial itu tidak linier dengan elektabilitas. Mengapa? Karena popularitas di media sosial itu seperti angin gitu ya. Dia menerpa ke berbagai arah tetapi tidak dengan target audien yang sangat jelas. Oleh karena itu maka survei menyebut, penelitian menyebut atau menyarankan bukan di media sosial sih sesungguhnya, tapi media sosial itu hanya alatnya. Intinya adalah bagaimana mereka itu melakukan social marketing gitu ya, misalnya aktivitas kemasyarakatan lalu diliput atau diberitakan di media sosial. Jadi jangan salah, bukan perkara media sosialnya, tetapi apa yang dilakukan di media sosial. Memang ada asumsi sekarang media konvensional gitu ya, arus utama sudah pindah ke media sosial, tetapi jangan lupa kepindahan itu tidak serta-merta diikuti oleh kepercayaan audiens. Dan semua orang tahu jika memang hanya mengandalkan popularitas saja, mungkin yang di Amerika terpilih juga bukan Donald Trump ya, tapi mungkin yang terpilih adalah Donald Duck gitu ya, karena sama-sama tapi popularitasnya berbeda-beda gitu. Jadi sekarang kita cerdas lah. Belum lagi misalnya fakta yang muncul di media sosial kan jarang yang serius-serius ya, banyak main-mainnya gitu ya. Dan kita memilih calon presiden, bukan akan memilih komedian gitu. Baik. Prof. Karim, kalau kita melihat nama-nama kepala daerah yang juga dinilai potensial begitu ya untuk bisa dikandidasikan di pemilu 2024, Anies Baswedan Oktober ini akan selesai tanggal 16, kemudian Ridwan Kamil juga akan segera berakhir masa jabatannya. Kalau kita juga melihat nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga tidak boleh hilang dari radar karena cukup kuat juga namanya. Nah, nama-nama ini kan juga akan selesai begitu ya, Prof. Karim. Masa jabatannya, apa yang seharusnya mereka lakukan supaya tidak tenggelam dan publik ini tidak melupakannya? Ya, menurut saya, nah itu dia tadi saya katakan ya, mereka akan bisa melakukan public service marketing gitu ya.
public service, kegiatan sosial yang tidak tidak diarahkan oleh jabatan sebagai gubernurnya, tapi dikendalikan posisi dia sebagai aktivis sosialnya. Karena gubernur kita tahu mengurusi semua urusan yang ditangani oleh presiden. Jadi dalam pandangan saya memang gubernur adalah tangga jabatan yang paling mumpuni ya, paling saya unggulkan untuk menjadi presiden. Karena apa? Terlepas dari siapapun orangnya. Karena menurut saya gubernur adalah orang yang menangani seluruh urusan yang juga ditangani oleh presiden. Jadi dia punya deposit politik yang sangat kuat. Nah, tapi karena masa jabatan mereka akan habis, menurut saya bukan berarti kans mereka untuk mendongkrak elektabilitasnya akan mati. Karena mereka punya modal, punya kapasitas, punya deposit politik untuk melanjutkan apa yang mereka kerjakan ketika jadi gubernur. Dan sekarang justru mereka lebih leluasa gitu ya, tidak terikat struktur. Mereka bisa tampil sebagai Anies, bisa tampil sebagai Ridwan Kamil, bisa tampil sebagai Hovifah atau Ganjar, bukan sebagai gubernur. Dan itu menunjukkan dari sisi komunikasi politik ya, semakin informal kemunculan mereka di ruang publik, maka tingkat kepercayaan audien akan makin naik. Mengapa? Karena informalitas itu terhubung erat dengan kepercayaan, karena biasnya akan makin minimal gitu ya. Karena sesungguhnya yang membuat barier antara audien dan aktor politik itu kan pada bias. Kalau audien tahu bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia tampilkan, kemunculan mereka terlalu direkayasa, make up politiknya terlalu tebal, maka kepercayaan akan menipis. Jadi sebesar apapun popularitas mereka, jika kepercayaan menipis, ya percuma saja. Gitu. Iya, dengan kekuatan atau modal kekuatan kepala daerah tersebut, tetapi seberapa kuat modal ini bisa dilirik oleh partai politik karena mereka juga butuh kendaraan politik untuk pemilu 2024. Nah ini yang sulit dihubungkan tadi saya bilang ya, karena partai politik tidak punya mekanisme tentang bagaimana mereka menyeleksi kandidat di satu sisi, di sisi lain juga ada beberapa partai politik yang tersandera oleh kepentingan ketuanya atau tokoh elit partainya. Nah di sisi lain juga ada fakta bahwa partai politik yang mengambil tokoh-tokoh yang bukan kadernya tetapi hanya menjadikan partainya sebagai kendaraan, ada gejala habis manis sepah dibuang atau kacang lupa kulit. Jadi menurut saya tiga masalah inilah yang berakumulasi sehingga tarik ulur antara partai, kemudian antara tokoh gitu ya, yang maju itu belum terpecahkan. Karena sampai hari ini meskipun undang-undang menegaskan bahwa calon itu dimajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, tetapi faktanya partai politik belum menjadi rumah yang membuat betah mereka yang berhasrat terjun di jabatan-jabatan politik. Jadi itu sebenarnya tantangan kita semua, bagaimana mendesak, mengingatkan partai politik untuk membuat pola rekrutmen yang elegan, yang terbuka, yang juga melibatkan publik begitu ya. Meskipun saya bukan anggota partai politik, Anda juga bukan, tapi kan partai politik ini juga lembaga negara karena sepersekian dananya kan dibayar oleh subsidi negara yang dihitung berdasarkan jumlah suara yang mereka dapatkan. Jadi saya berharap pengelola partai politik bukan seperti pengelola rumah makan ya, yang bebas dengan suka hati menghidangkan dan menjual produknya, tapi tolonglah sesuai dengan kedudukannya sebagai alat bagi demokrasi masyarakat. Ini TikToknya dengan masyarakat dijaga, saraf komunikasinya dipelihara kan gitu ya. Agar kita mendapatkan calon yang benar-benar mumpuni, pantas, layak, dan juga didukung oleh pengalaman mengelola urusan-urusan publik. Baik. Agar tidak tergantap ketika jadi gitu ya. Oke, kita tunggu saja ya, partai politik ini bersedia dijadikan kendaraan oleh tokoh yang mana. Kita nantikan saja dinamikanya, Eva dan juga Prof. Karim. Prof. Karim Suryadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Prof. Karim. Salam sehat, sama-sama. Mudah-mudahan partai politik juga sehat, demokrasinya sehat. Baik.